Tuhan menghargai kehendak bebas Benar, kita, bebas. tapi, menurut aku kita yang harus tahu batasan apa yang kita lakukan sebetulnya, batasan-batasan yang kita lakukan. Jadi Betul. kita akan do our best untuk seseorang yang kita kasihi, dan Iya. kita yang tahu batasnya. Cintanya Tuhan tidak terbatas. So, Betul. sekali lagi kita yang terbatas, kita butuh kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk nguatin kita. Halo teman-teman Way Out, apa kabar? Balik lagi di Way Out sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo. Nah, hari ini kita pasti akan bahas sesuatu yang seru banget. Tapi sebelum kita membahas sesuatu, aku pengen ngajakin teman-teman Way Out semua untuk kirim pertanyaan kemana? Ke sini. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengganjal, yang pengen tahu, atau misalnya untuk sekedar didoakan, teman curhat, boleh langsung ke sini. Alright. Hai sayang, welcome to Way Out again. Hai teman-teman Way Out. Wah, Seru banget hari ini Seru temanya. Sebelum mau kasih tahu kamu, Ya. ini adalah tema yang emang sehari-harinya tuh kayak apa ya istilahnya Berantem ya? berantem Berantem gitu loh, terus ya? berantem Oh, iya, dalam iya, hati iya, iya. kita. Wah, apa itu? Temanya adalah kedagingan dan kemurnian. Wah, Karena kan kita hidup masih dalam daging ya. Oh iya, Ya kan kadang-kadang iya dong. aduh ini aku masih daging banget nih, hidup Bener, aku bener. nih tergoda terus. Nah, mungkin kamu bisa mulai dengan sharing kamu tentang di Alkitab ini membahas tentang apa sih tentang duniawi gitu loh, hal-hal Wow. yang duniawi gitu, boleh dibahas ya. Memang kita ya teman-teman kita kan masih hidup secara daging nih ya, Iya, cara masih hidup di duniawi nih, dunia. kita masih terbatas. Mm-mm. Kalau lapar kita perlu makan dan lain Betul. sebagainya. Kalau haus kita perlu minum. Nah, termasuk di dalam kerohanian juga karena kita ini masih daging, jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap hari itu pasti akan ada godaan. Gitu ya. Termasuk pendeta kayak saya sekalipun. Betul. Pasti akan ada godaan. Aku ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Cuman kan TikToknya nggak kudus semua tuh, bukan Iya, maksudnya iya, nggak iya. yang bener semua. Ada yang mungkin ya ada mungkin materi-materi selingkuh Konten-konten lah, yang- konten-konten iya, yang yang selingkuh agak menggoda. gitu ya, yang- Nah, kita semua pasti akan ngalami hal yang seperti itu tuh. Jadi gitu kita tiap hari tuh bergumul gimana ya supaya kita nih bisa hidup di dalam kemurnian dan nggak kemakan sama kedagingan kita atau lust ya atau nafsu, karena memang secara faktanya memang kita semua masih dihadapkan dengan godaan demi godaan, tinggal kita jatuh atau enggak, itu aja. Hari ini kita akan bahas gimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga kemurnian iman kita di Betul. balik semua yang ada di luar sana yang mungkin bisa menggoda kita, gitu ya. So, aku sebelumnya akan bagiin sama teman-teman semua di 1 Yohanes 2 dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Nah, firman Tuhan bilang begini nih, teman-teman. Janganlah kamu mengasihi dunia, ada kata mengasihi, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, teman-teman harus garis bawah kata mengasihi dunia. Kasih itu sangat powerful loh. Itu bisa mendrive kita melakukan apapun juga untuk sesuatu yang kita kasihi. Banyak orang yang mungkin mengasihi barang, mengasihi brand-brand tertentu, mengasihi harta, sehingga mereka mau melakukan apa aja demi dapetin itu. Misalnya open BO. Wah, Wah. demi dapat iPhone Pro Max 14 Pro itu ya. Waduh, mereka ada yang rela open BO. Nah, aku dengar semua ini cerita beberapa juga dari anak-anak yang kita bina. Iya. Sehingga pada kenyataannya waktu kita mengasihi dunia, firman Tuhan bilang, kasih Bapa itu nggak ada sama mereka. Karena mereka lebih mengasihi sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, jadi Bapak itu nomor sekian gitu Nomor ya. sekian, Nomor sekian. belakangan. YOLO-nya nih beda jalaninnya nih. You only live once, makanya semuanya gue cobain, semuanya gue jalanin. Tapi dasarnya bukan kasih sama Bapa.
Nah, semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, biasa orang lewat mata kan, ngeliat, banding-bandingin, waduh dia udah punya apartemen masih umur 18 tahun kok gua enggak ya gitu. Waduh keluarganya harmonis kok gua enggak ya. Waduh udah punya pacar kok gua masih jomblo ya dan lain sebagainya. Nah, itu membuat dia sepertinya menginginkan sesuatu di dalam hidupnya. Keangkuhan hidup, terus udah gitu, ya pokoknya hal-hal yang berbau duniawi. Bukan berarti nggak boleh, tapi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat kita sehingga kita menjadikan itu sebagai suatu berhala sehingga fokus kita bukan sama Tuhan lagi, sama Bapa yang mengasihi kita, yang memberikan kita hidup, tapi fokus kita ya dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang fana sebetulnya. Padahal nantinya juga waktu kita meninggal, kita akan meninggalkan semua itu. Iya. Sehingga ini yang perlu kita jaga teman-teman, kasih kita kepada Tuhan, bukan kasih kita Wow. kepada dunia. Ya. Itu ya dicatat ya teman-teman, bukan kasih kita kepada yang lain, Ya. melainkan hanya kasih kita kepada Tuhan. Karena in the end, waktu kita dipanggil Tuhan, yang kita bawa hanya roh kita gitu ya sama Tuhan ya. Nggak ada tuh barang-barang di dunia yang fana, Iya. tas branded kita atau apapun itu kita nggak bawa. Alright, oke ini kita langsung pertanyaan yang emang kayaknya dialamin sama setiap manusia ya, Ya. gini. Halo Pastor, aku sering banget nemu ayat di Alkitab nih yang membahas soal kedagingan. Aku pribadi masih belum bisa bedain nih, apakah hal yang aku lakuin itu adalah hal duniawi atau yang bukan kemauan Tuhan, atau aku udah melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Nah, cara bedainnya tuh gimana, Pastor? Cara bedainnya teman-teman, ya aku rasa teman-teman semua pasti waktu kita baca firman Tuhan, kita tahu tentang isi hatinya Tuhan. Mana yang nggak boleh, mana yang kita bisa lakukan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang wajar yang kita sehari-hari lakuin, ya memang kita masih duniawi. Maksudnya, contoh ya kita masih makan nasi, ya kan itu kan Iya. kita masih duniawi. Minumnya masih air, kan teman-teman belum makan sesajen kan. Kalau teman-teman makan sesajen, itu artinya udah rohani sekali. Tapi kita untuk hal-hal yang biasa yang sehari-hari ya wajar aja, kita masih hidup dalam daging, kita masih Iya. makan nasi, minum air putih dan lain sebagainya, perlu olahraga untuk bangun badan kita gitu ya. Iya. Tapi itu berhubungan dengan ini sih sebetulnya, untuk kedagingan itu lust. Nafsu ya? Nafsu. Keinginan hati, egoisnya kita, sehingga ujung-ujungnya kita terus menuntut apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi yang namanya nafsu ini sangat bahaya banget nih sebetulnya, dan itu iya. yang membedakan ketika kita sangat bernafsu dan Iya. pada akhirnya menghalalkan segala cara walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang salah sebetulnya. Dan sebetulnya di hati kecil kita juga udah tahu sih sebetulnya Iya, yang mana yang kira-kira ini nggak berkenan dengan firman Tuhan, nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, itu kita sebetulnya udah tahu. Sebenarnya kita udah tahu sebetulnya. jawabannya, Jawabannya, apa ya. Oh ini sebenarnya tuh nggak baik, ini sebenarnya tuh nggak benar. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia yang daging ini suka ingin membenar-benarkan sesuatu. Suka kayak, oh kalau gini mah masih nggak apa-apa, oh naik level dikit, oh nggak apa-apa lah gitu Iya, ya. iya. Jadi kayak lama-lama, jadi hal-hal itu tuh menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita sih teman-teman. Jadi bukan Tuhan lagi yang nomor satu, melainkan hal-hal lain karena kompromi-kompromi yang kita pikir, ah nggak apa-apa lah, ah biasa lah, kita kan masih dunia. Nah itu yang sebenarnya kita harus jaga di level itu sih sebenarnya ya. Jadi kayak sebenarnya kita udah tahu, kalau kita udah tahu ya harusnya dijaga gitu Ya, kan. ya, Ya, ya. supaya nafsu itu tidak tambah kayak kebakaran gitu ya. Kalau karena kan api kalau dibakar dia makin berkobar-kobar, kita Iya, harus iya. padamkan itu. Dan selama yang kita lakukan, misalnya kita kerja dan lain sebagainya ya, selama yang kita lakukan masih di dalam jalannya Tuhan, God's way, masih sesuai dengan firman Tuhan, so it's okay. Kecuali kalau yang berhubungan dengan imoralitas, Ya. yang tidak sesuai dengan dosa, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, terus udah gitu kita lakukan hal-hal yang berdosa, yang kita tahu itu nggak boleh. Nah itu yang sebetulnya yang kita sebut dengan kedagingan. Oke. Next question nih, Shalom, saya ingin bertanya. Suami saya akhir-akhir ini memiliki pendapatan yang cukup besar. Wih. Naik gaji ceritanya. Siap. Saya mengaku dibutakan oleh harta. Hmm. Tetapi saya melakukan ini karena juga mau mengapresiasi suami saya karena sudah bekerja keras. Alhasil saya lebih sering ke mall berbelanja tas, jam tangan, parfum dan lain-lain daripada ke gereja akhir-akhir ini. Namun saya juga tetap melakukan ibadah secara online. Bagaimana menurut Pastor?
mengapresiasi suami dengan belanja untuk diri sendiri. Suaminya luar biasa, suaminya sabar banget Luar biasa ya. Dengan dia mau apresiasi suaminya dengan belanja tas-tas branded buat dirinya dan lain sebagainya. Oke, nah sekali lagi ya, kita ini memang manusia itu sangat terbatas. Ya. Nah kita harus cek ketika kita udah mulai beralih cinta kita dari Tuhan kepada sesuatu yang mungkin Iya, benar. lebih dari Tuhan. Nah di manusia ini aku rasa ada 4 berhala yang mungkin kita perlu cek deh masing-masing di dalam diri kita. Yang pertama adalah tentang penerimaan. Berhala di kita kadang penerimaan. Gimana tuh Misalnya penerimaan misalnya setelah kita shooting way out ini, misalnya kalau aku berhalanya penerimaan, memang dulu aku berhalanya penerimaan. Misalnya setelah shooting way out terus tiba-tiba ada yang nonton, mereka bilang, waduh keren banget kemarin kamu bagiinnya, dapet banget. Wah itu kayak ngerasa, wah iya ya bener ya. Wow, gue nih gitu Iya, ya. iya. Wah, Tapi merasa kalau diterima berasa ya. diterima, Iya, tapi iya. kalau nggak dipuji biasa aja. Gimana lo nonton way out nggak? Ya nonton sih, tapi kayaknya pembahasan yang lo bahas itu kayaknya kurang dapet di gue. Nah itu langsung kayak, wah Tertolak. tertolak kayak emosi dan lain sebagainya, penolakan. Followersnya sedikit daripada yang lain juga tertolak, nggak di fallback, tertolak. Penerimaan, itu penerimaan, berhalanya penerimaan. Ada juga kalau misalnya tentang harta ini, itu adalah power, Power. kuasa. Bisa diakibatkan gara-gara uang juga sih sebetulnya, power atau kontrol. Ini yang ketiga juga kontrol namanya. Kita berusaha menguasai semuanya gitu. So, kita harus lihat apakah kita belanja ini untuk apa? Untuk diterima oleh orang lain kah? Untuk supaya, weh sekarang hidup gue berubah nih. Sekarang lihat nih gue punya tas-tas branded nih, baju gue juga branded nih. Atau untuk apa gitu. Dan juga apakah untuk mamer atau untuk apa. Nah itu kita yang bisa ngecek diri sendiri sih. Iya. Nah kalau hati kita udah tahu tentang, wah ternyata berhala gue ternyata Dikontrol gitu nih. ya. Kayaknya Atau di power. atau di power, ya kayaknya gue harus bertobat dari situ. Kita udah mulai mengasihi yang lain selain Tuhan. Iya, benar-benar. Mm-mm. Jangan sampai kita mengapresiasi yang sesuatu yang lebih daripada Tuhan, yang tadi dibilang soal apresiasi. Ya. Karena ya semuanya berkat titipan Tuhan, semuanya Ya. kan berkat Tuhan yang kasih. Pekerjaan suaminya juga Tuhan yang kasih. Ya. Jadi semuanya punya Tuhan. Jadi supposed to be ya memang Tuhan adalah nomor 1. Kalau tadi bilang soal ibadah secara online gitu ya, buat aku it's okay, nggak apa-apa. Tapi Ya. sometimes kita juga butuh yang namanya berkomunitas. Berkomunitas itu kita saling doain satu sama lain, kita bertemu satu sama lain, itu perlu banget karena manusia itu nggak bisa sendiri gitu. Dan dia butuh teman-teman sekomunitas kelompoknya yang juga saling support, saling ngingetin, itu penting banget sih menurut aku. Mungkin kalau online kan ini memang kita kan zaman digital juga. Mungkin memang sudah zamannya ada online-nya dan itu nggak salah juga, tapi penting banget untuk kita juga bersekutu dengan satu dengan yang Iya, lain. gereja online ya. Iya. Maksudnya, iya ya kalau teman-teman bisa belanja on site, Site. kenapa nggak gereja online, gereja Onsite on site? juga, Karena iya. gereja ya paling cuma 2 jam dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita belanja, kalau istri gue belanja, teman-teman, oh Tuhan Yesus tolong, itu bisa berjam-jam, bisa 2 jam. Itu juga satu toko, belum lagi toko yang berikutnya. Iya. Tapi aku tetap mengasihi ibu saya. Ya kalau itu mengasihkan pasti Oh, iya, ibadah iya. ke rumah Tuhan juga jauh lebih mengasihkan Iya, ya. iya, benar. Oke, semoga menjawab ya teman-teman way out. Oke, nah mungkin kamu juga ini langsung ke pertanyaan karena hampir mirip sih menurut aku soal hukum di Alkitab mengenai dosa dan dosa kedagingan gitu loh sayang. Nah ini pertanyaan gini, hai way out, aku mau nanya dikit nih. Apa sih hukuman bagi seseorang yang lebih mentingin hal-hal duniawi dibandingin yang diinginkan Tuhan? Mementingkan hal-hal duniawi yang pasti yang pertama ya jelas kita harus menanggung konsekuensi yang ada waktu kita melakukan keputusan yang absurd gitu. Misalnya kita melakukan dosa, misalnya drugs lah, let's say kita ngedrugs gitu. Itu kan ada konsekuensi-konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya. Mungkin ya daya pikir kita mulai melemah karena akibat drugs dan lain sebagainya. Dan misalnya free sex, ganti-ganti pacar terus free sex, ya konsekuensinya juga nanti akan mungkin kena penyakit dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang mungkin kita akan terima waktu kita melakukan hal-hal yang dosa. Itu yang pertama, yaitu konsekuensi dari apa yang kita lakukan, yang kita harus terima. Yang kedua adalah kalau kita baca di Efesus 2,
Terus ayat 3 itu berbicara seperti ini. Efesus 2 ayat 3 bilang begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi waktu kita hidup dalam dosa, kita tuh dimurkai sebetulnya, menerima murka Tuhan. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu sebetulnya. kudus ya. Karena Tuhan Tuhan dan kudus. mulia. Iya. So kita akan melihat bahwa di sini harusnya kita kena murkanya Tuhan kalau kita tetap hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kedagingan kita. Kita akan binasa sebetulnya. Tapi bersyukur sama kasih Tuhan yang luar biasa dengan rahmat-Nya. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, turun ke dunia, mati di kayu salib untuk kita semua. Sehingga kita menerima kasih yang begitu besar karena Dia terlalu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Itu yang membuat kita kok ada ya kasih yang seperti ini ya. Itu membuat kita berbalik untuk mengasihi Dia. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau buah dari kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita, buahnya adalah kita jadi menjadi semakin seperti Kristus ya kan, seharusnya ya. Gitu. Jadi kalau memang mementingkan hal lain dibandingkan Tuhan, berarti kita juga mesti cek apakah kita benar-benar sudah merasa dikasihi dan apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan. Nah, itu kita mesti cek pribadi masing-masing, teman-teman. Iya, betul. Oke, nextnya. Halo, izinkan saya bertanya, bagaimana cara kita mengukur batas kedagingan kita? Adakah batas-batas tertentu yang tidak boleh dilewati dan apakah orang lain bisa membatasi hal-hal yang kita lakukan? Jadi misalnya orang lain boleh nggak sih kayak batas-batasin kita gitu, ngelarang-larang kita? Sebenarnya ya teman-temannya kita tuh kan punya kehendak bebas ya. Bahkan Tuhan pun Dia nggak menyentuh kehendak bebas kita. Dia membebaskan kita, tapi Dia kasih rules-rulesnya buat kita sebetulnya. Tapi manusia, kasih hukumnya, kasih apanya. Tapi kan karena manusia punya kehendak bebas, makanya kadang kita bandel. Kehendak bebas dalam arti kata, waktu lo bangun pagi, apa yang lo lakuin? Pertama, lo nonton TikTok, terus scroll atau langsung baca firman Tuhan. Itu kan dikasih kebebasan sama Tuhan. Bukan berarti ketika lo bangun pagi, terus tiba-tiba lo pilih nonton TikTok, tiba-tiba lo kesambar petir, das, terus lo mati gitu kan. Enggak, karena Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Tapi menurut aku kita yang harus tahu batasan apa yang kita lakukan sebetulnya. Batasan-batasan yang kita lakukan supaya kita pada intinya adalah berusaha untuk terus menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Gitu. Karena ini ngomong tentang kompromi sih. Kompromi itu banyak orang yang batasnya segimana sih sehingga gue bisa deket-deket sama dosa nih. Sehingga gue nggak dosa lah ibaratnya. Boundariesnya yang mana nih? Nah sebetulnya boundariesnya itu adalah ini sih teman-teman. Teman-teman yang bisa jawab dan juga cara kita menghormati Tuhan. Penghormatan akan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan pasti kita akan tahu batasan-batasan yang sesuai dengan apa yang kita mau senangkan Tuhannya seperti apa. Misalnya batasan gua dan Sinta kan suami istri nih. Batasan nih. Batasannya seperti apa sih? Nah, kalau gua sebagai suami, gua nggak akan pernah nanya Sinta kayak gini. Yang ini ada jemaat baru nih, cewek, cantik. Dia perlu untuk dilayani. Kira-kira boleh nggak aku nonton bioskop berdua aja sama dia? Nggak ngapa-ngapain kok. Berduaan doang. Aku jemput dia malam-malam, kita nontonnya midnight lah. Nggak ngapa-ngapain sih. Tapi kan itu artinya aku nggak menghormati kamu sebagai istriku. Aku nggak ngehargain kamu sebagai istri aku. Meskipun ya aku cuman datang, nonton, habis itu pulang, nggak ngapa-ngapain. Tapi kan artinya, kayak nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa menghargai. So, kalau kita menghargai Tuhan, kita pasti akan tahu apa yang kira-kira, dia nggak suka nih. Kayaknya jangan deh, gue pengen menghargai. Gue ini pengen menghormati. Nah batasannya tuh di situ teman-teman. Jadi kita akan do our best untuk seseorang yang kita kasihi. Dan kita yang tahu batasnya. Dan mungkin yang gini kali ya, yang kita tahu itu tuh menguji kedagingan kita ya nggak sih? Kayak ya sebenarnya kita tuh juga tahu kalau gue diginiin, biasanya manusia kan gitu ya diujinya dari daging. Kalau misalnya ada gangguan ini atau godaan ini, dia tuh pasti kerasa ada yang sebenarnya nggak beres gitu. Nah itu tuh udah sign sebenarnya Roh Kudus kan aktif dalam diri kita gitu ya, dalam
tubuh kita, dalam jiwa kita, dia tuh aktif gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengaktifkan Roh Kudus, ya pasti kita tuh tahu kalau Ya. ada yang kayaknya udah di koridor batasnya nih, Ya. gitu teman-teman. Oke, nah kalau kamu sendiri nih, gimana cara melewati hal-hal duniawi yang sering kamu alami, misalnya kamu lewati apa gitu tadi, misalnya godaan-godaan yang tadi gitu. Iya benar-benar. Teman-teman, gue pengen jujur deh, bener. Sebagai pendeta juga ya, ada loh godaan-godaan gitu loh. Iya. Orang kan kalau lagi ada masalah, apalagi yang cewek-cewek yang beda gender gitu ya, Iya. Pak Pendeta, tolong saya lagi berantem sama suami, bisa ketemuan nggak? Kalau misalnya aku awal-awalnya, oh iya bisa ketemuan, berdua aja yuk. Lama-lama nurut-nurut, wah aku bisa jatuh. Karena kita manusia sangat terbatas. Nah sehingga apa yang aku lakukan, aku tahu aku manusia yang lemah. Kita semua lemah. Kita semua sangat terbatas. Ya. Cintanya, kasihnya sangat terbatas. That's why kita harus menyadari hal itu dulu. Sehingga yang aku lakukan adalah aku nggak mau terlalu dalam untuk terjerumus. Sehingga kalau ditanya paling, oh iya apa yang bisa dibantu kita doain ya. Tapi kalau mau curhat, tolong bisa DM Sinta aja. Karena dia wanita, mungkin dia akan lebih ngerti daripada kamu gitu. Terus aku juga kan tunjukin ke kamu, nih yang ada yang DM aku gini, Iya. dia WA kamu nggak, dia DM kamu nggak. Kalau dia nggak DM Sinta ya aku nggak akan lanjutin. Gitu, tapi kalau dia DM kamu kan kita berlanjut ya Iya, gitu. iya, Nah, iya. hal-hal itu yang sebetulnya kita perlu sadari bahwa kita manusia lemah. Oleh sebab itu, kasih kita terbatas, kita perlu kasih yang Tidak tidak terbatas. terbatas. Nah, tadi kan aku baca di Efesus 2 ayat 3 itu bahwa kita harusnya dimurkai. Tapi aku lanjutin ayat 4 sampai 6 ya. Ini jawabannya, ini solusinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow. Nah kita lihat ada kasih Tuhan yang begitu besar yang mengasihi kita terlebih dahulu Ya. gitu. Dia yang menyayangi kita terlebih dahulu. So buat aku, untuk kita bisa memilih antara hal-hal duniawi dan kemurnian, kita bisa tahu siapa yang jelas-jelas tulus mengasihi kita. Yang jelas-jelas tulus mengasihi kita hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan saja yang sangat mengasihi kita. Bahkan Roma 5 bilang Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ketika kita masih banyak kekurangannya, Dia mati buat kita. Nggak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Nah jadi kita pilih yang pasti-pasti aja lah. Tuhan yang sudah pasti mengasihi kita. Nah waktu kita mulai memikirkan kasih-Nya Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, itu yang membuat kita berubah, itu yang membuat kita bisa memilih untuk terus mengasihi Dia. Iya. Nah, aku mau kesaksian sebentar nih. Karena dulu teman-teman, gua itu terikat sama masturbasi dan pornografi. Every day gue lakuin. Meskipun udah pelayanan waktu itu, belum jadi pendeta, tapi udah pelayanan musik, waktu itu sangat berat untuk keluar dari situ. Mungkin teman-teman juga bingung, gimana nih way out-nya Kak? Cara keluarnya gimana? Nah, manusia cenderung memikirkan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, gue waktu itu karena gue tahu gue udah bertobat nih, gue pikirannya adalah, aduh, jangan lakuin dosa, aduh, jangan masturbasi lagi, aduh, jangan nonton porno lagi. Tapi lama-lama di otak, ya itu. Pikirannya itu Pikirannya lagi, ya itu lagi masturbasi lah, Iya, pikirannya ya pornografi lah, wah rumah kosong nih. Sekarang teman-teman di rumah coba, konsen ya, jangan pikirin anjing warna hitam, jangan. Jangan dipikirin. Iya, makanya Ya. manusia itu selalu mikirin dulu anjing warna hitam, baru dijanganin. Nah waktu kita terus fokus sama dosa, makanya kita akan terus jatuh di situ. Karena fokusnya di situ. Nah yang aku lakukan untuk keluar dari hal duniawi ini adalah fokusnya kita rubah dari dosa kepada kasih Tuhan. Sehingga kita nggak akan lagi mikirin hal-hal yang gini. Ya. Kita mikirin, aduh Tuhan baik, harusnya aku binasa, harusnya aku udah nggak diselamatkan. Tapi Tuhan yang baik turun ke dunia, mati buat aku, aduh Tuhan baik banget. Kenapa sih Tuhan segitunya untuk bisa mengasihi aku? Terus aku ingat apa yang Pastor Yeri Pati Nasarani katakan, siapa Tuhan buat lo? Terus dia bilang begini, Tuhan buat saya adalah pemulung. Oh pada bingung, loh kok Tuhan dijadiin pemulung? Ya. Kalau Tuhan bukan pemulung, saya nggak akan diangkat dari tempat sampah. Waduh, itu keren banget. Itu yang membuat kita ngelihat bahwa kasih Tuhan ya yang terbaik buat kita. So pilih yang pasti-pasti aja, fokusnya sama kasih Tuhan. Sampai kesel aku. Fokusnya sama kasih Tuhan, jangan sama dosanya. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kalau kita fokus sama kasih Tuhan, pastinya kita bisa melewati hal-hal yang
duniawi itu, Ya, yang kedagingan itu dengan lebih mudah teman-teman. Yes. Jadi karena fokusnya itu bukan lagi sama dosa, tapi begitu fokus sama kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Ya. Jadi kita nggak apa ya istilahnya, nggak terintimidasi sama Ya. yang lain-lainnya itu loh teman-teman. Oke, nah ini langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Pastor, saya izin bertanya, mengapa hal-hal di dunia sangatlah mudah untuk diperbuat? Seperti misalnya sangat mudah untuk berprasangka buruk terhadap seseorang, menuduh orang lain, atau bahkan mencuri sesuatu. Ya. Sedangkan sangatlah sulit ketika mengikuti kemauannya Tuhan. Ya. Saya pernah mendengar pendeta saya berkata, mengikut Tuhan tidaklah enak. Kita pasti dipertemukan dengan lika-liku hidup yang sangat sulit, namun hasilnya enak. Sedangkan kalau kedagingan sebaliknya. Menurut Pastor, mengapa mengikuti Tuhan bisa disebut tidak enak? Bukannya tidak enak ya, tapi aku percaya Tuhan tuh selalu mau membawa kita menjadi orang yang jauh lebih baik Ya. lagi. Next level Next ya. next level gitu. Memang kalau kita lihat ya, kok kayaknya ikut Tuhan kok susah banget. Ya kita mau ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan pasti akan ada masalah. Pasti akan ada struggles dalam hidup kita. Tapi waktu kita ikut Tuhan, kita tahu dengan siapa kita berjalan. Siapa yang ada di samping kita untuk mengatasi setiap masalah kita. Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan juga yang akan menguatkan kita gitu. Tapi memang sekali lagi dalam hidup kita tuh kita perlu Tuhan. Karena dia yang memberikan kekuatan. Sebagai manusia kita tuh nggak kuat. Kita tuh terbatas teman-teman. Sangat terbatas. Contoh deh, dulunya bestian, sahabatan sama temen lo. Tapi giliran dia gosipin lo sama orang lain, pasti kita akan langsung berubah. Ini orang dulu ya, kalau bukan karena gue. Iya. Sekarang lo ngomong-ngomongin gue di belakang, terbatas. Waktu kita ngantri, tiba-tiba dipepet sama orang. Ada orang yang nyelak lah gitu, apa bahasa Inggrisnya nyelak ya? Ada orang yang tiba-tiba nyelak lah, kita emosi. Orang tua juga, palingan juga gitu. Iya. Waktu anaknya bandel, dia juga hitung 1 sampai 3. Nah Tuhan kita nggak seperti itu. Cintanya Tuhan tidak terbatas. Betul. So sekali lagi kita yang terbatas, kita butuh kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk nguatin kita. Amin. Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita minum deh ya. Ya. Nih, halo guys, gue mau nanya sedikit nih soal satu hal. Entah ini termasuk hal duniawi atau bukan. Nah, gue sering banget dengar nyokap teman gue bilang kalau merokok atau vape, tato, minum alkohol adalah hal yang duniawi dan hanya menimbulkan kedagingan. Kebetulan gue pernah mengikuti suatu retret dari kampus dan dipertemukan dengan seorang pendeta yang bertato dan merokok. Menurut Pastor, mana hal yang benar? Gimana nih? Iya, nah itu dia sekali lagi tadi aku sempat jelasin tentang kompromi sama dosa sebetulnya. Ya, nah kalau ngomongin rokok, biasanya ayat yang dipakai adalah tubuhmu bait Allah gitu. Tapi kalau kita baca satu perikop itu sebetulnya itu ngomong tentang perzinahan. Satu perikop. Ada juga, tapi kalau misalnya tato gimana? Ada kan firman Tuhan yang ngomong tentang janganlah kamu menoreh-noreh tubuhmu dengan apa gitu loh. Nah tapi kita harus lihat konteksnya, kan harus semuanya tuh harus sama, kita jangan ambil comot-comot. Nah itu tuh ternyata di atasnya juga ada, janganlah kamu mencukur habis pinggir rambutmu. Berarti kalau skinhead, Frenchcore juga nggak boleh, soalnya itu satu kesatuan. Nah memang Alkitab nggak menjelaskan boleh atau enggaknya seperti apa secara detail ya teman-teman. Cuman kembali lagi rasa penghormatan kita sama Tuhan tuh seperti apa. Manusia biasanya pengen kompromi sama dosa karena dia hanya memandang Tuhan sebagai tiket masuk ke surga saja. Tanpa ada rasa kasih buat dia. Cuma sekedar tiket aja nih. Ya. Tapi kalau kita menghargai dan kita mengasihi, kita menghormati Tuhan, kita pasti nggak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. So aku rasa yang perlu kita tekankan di sini, yuk selain kita mengasihi Tuhan, yuk kita sama-sama menghormati Dia. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin. Oke teman-teman, itu ya jawabannya yang sudah sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Aku tahu kamu aus ya kan? Iya, sampai Kita keselak akan tadi. lanjut habis ini. Aku minum dulu ya sama Marsha ya. Tuhan. Hidupnya pasti ingin terus melakukan firman Tuhan.
hidupnya pasti selalu bertobat setiap hari gitu. Dan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Ya. Padahal kita sesama manusia, kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan apapun kepercayaan mereka. Mengasihi sih, kita ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kita sih. Itu aja. Tuh, jadi jangan tunggu mikir sampai di akhirat ya, karena kita nggak tahu umurnya sampai Kapan? berapa loh teman-teman ya kan. Udah segar, udah minum ya kan, udah gak keselak lagi. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin teman-teman Way Out semua untuk kirim pertanyaan kemana ke sini. Tadi kan kita udah ada pertanyaan tuh dari teman-teman yang lain. Nah mungkin teman-teman yang di rumah yang belum kirim pertanyaan juga bisa langsung kirim pertanyaannya ke alamat ini ya. Biar kita bisa saling sharing, saling tanya jawab, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke topik kita hari ini. Masih kedagingan dan kemurnian. Nah, gimana sih mungkin kalau di dunia kan sekarang kan masih ada yang kayak mungkin pandangan mereka tentang orang-orang yang terjerumus nih ke dalam kedagingannya mereka. Nah itu gimana menurut kamu? Terjerumus di dunia tipu-tipu Iya. ya. Iya. Melihat orang yang terjerumus dalam kedagingan lah gitu ya. Nah aku rasa udah saatnya untuk kita jangan ngejudge ya. Maksudnya jangan pernah menghakimi, kita pun juga punya kekurangan, kita pun juga mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi. Ya. Yang nggak dilihat orang. Bedanya mereka kelihatan, kita nggak kelihatan gitu ya. Bedanya mereka dosa kelihatan, kita nggak kelihatan. So yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita introspeksi dulu dengan diri kita. Jangan tuding, sedangkan kita sendiri nggak introspeksi gitu. Nah yang perlu kita lakukan untuk mereka mereka ini ya, kita harus tetap mengasihi mereka, tetap hadir buat mereka, tetap berteman sama mereka. Apalagi kita sebagai gerejanya Tuhan. Sebagai gerejanya Tuhan, aku rasa udah harus stop untuk kita menjudge mereka dengan latar belakang mereka dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama mengasihi untuk setiap jiwa-jiwa mungkin yang masih hidup di sana. Kita harus temenin mereka dan berikan value-value yang baru lewat contoh hidup kita. Jangan hanya sekedar teori tentang firman Tuhan, tapi kitanya nggak menghidupi. Kita yang marah-marah ini nggak sesuai firman, tapi kita sendiri nggak menghidupi. Tapi justru mereka melihat bahwa kita juga menghidupi firman itu, gitu. Sehingga mereka nggak ngerasa didikte, mereka nggak ngerasa kayak kok kayaknya gue dijudge banget sih. Mereka merasa dikasihi. Nah jadi aku rasa gereja sudah harus melihat dan memandang mereka dengan kacamatanya Tuhan sih. Betul. Dengan belas kasih. Betul. Dengan rasa cinta yang Tuhan berikan buat kita. Iya benar, aku setuju sih, karena kan apa sih yang Tuhan akan lakukan sama mereka juga, itulah yang kita lakukan sama mereka gitu. Waktu zaman-zaman dulu, waktu Yesus melayani 3,5 tahun itu, dia kan sama perempuan sundal, dia sama sama Zakeus gitu kan. Jadi ya orang-orang yang mungkin juga dalam dosa, dalam kedagingannya mereka, tapi Tuhan Yesus tuh merangkul mereka, memeluk mereka gitu ya, sampai akhirnya ditemani dan mereka diterima sama orang banyak gitu. Jadi ya kita juga harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan sih, bukannya malah menghakimi seperti orang Farisi, tapi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Iya, soalnya kadang kita ngerasa lebih hebat atau lebih rohani dari yang lain tanpa kita tahu bahwa modal kita sama. Modal kita adalah kita manusia berdosa yang harusnya dimurkai, tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan kita. Modalnya kita sama-sama ditebus nih. Kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus. So buat aku, yuk kita mulai merangkul mereka dan mendampingi mereka, bahkan ya hadir buat mereka. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Pastor, maaf saya mau tanya, mungkin agak konyol kalau ditanya. Saya mendengar cerita kalau pada saat Yesus disalib terhadap 2 orang lainnya yang disalib juga. Salah satu dari mereka adalah pencuri yang pada akhirnya mau bertobat dan mengikuti Yesus. Dan ia meninggal masuk ke surga. Apakah ketika saya melakukan dosa sekarang dan bertobat nanti ketika sudah mendekati akhirat, saya akan masuk surga juga? Karena saya percaya kalau Tuhan maha memaafkan. Berarti kamu hatinya bukan di Tuhan, hatinya masih karena pengen diri sendiri. Ya terserah, gue pengen lakuin apa aja selagi gue hidup, ujung-ujungnya tinggal bertobat aja. Berarti kita menaruh Tuhan di nomor kesekian lah. Bukan yang menjadi nomor 1 dan satu-satunya dalam hidup kita. Karena kita masih berpikir, ntar aja lah, bertobatlah. Tapi kalau orang yang namanya mengasihi Tuhan, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya pasti ingin terus melakukan firman Tuhan.
hidupnya pasti selalu bertobat setiap hari gitu. Dan selalu ingin menyenangkan Tuhan. Aku sama kamu menikah, aku mengasihi kamu, mencintai kamu. Maka ya apa yang aku lakukan adalah aku berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati kamu kan. Ya. Nggak selagi aku nanti ya hidup aku masih sama Sampai Sinta batuk. ya masih lama lah. Terus Ya. aku mengasihi kamu di hari-hari akhir kalau aku udah tua. Ya mending kalau pas kita tua dipanggil Tuhan. Kalau Tiba-tiba tiba-tiba 5 Tuhan menit panggil, kemudian ya. kita nggak pernah nggak pernah tahu Iya. kapan Tuhan panggil kita ya. Makanya ada firman Tuhan yang bilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu ya. Jadi ya memang semua yang kita lakukan itu ya seperti dasarnya kasih dasarnya Tuhan. kasih Ya. Tuhan, bukan karena supaya aku lagi gitu, tapi kita belajar untuk bagaimana seperti Tuhan mengasihi kita juga nggak ada sepersekiannya gitu ya dari apa yang Tuhan lakukan, tapi apa bagian kita yang kita bisa lakukan ya kita mengasihi Tuhan dengan ya hidup benar gitu. Iya ya. Pada intinya kita harus cek, jangan sampai kita terima Yesus karena kita anggap dia cuma sekedar Garansi surga. garansi atau tiket masuk surga itu aja. Tapi kalau kita mengasihi sih kita ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kita sih. Itu aja. Oh, jadi jangan tunggu mikir sampai di akhirat ya, karena kita nggak tahu umurnya sampai Kapan? berapa loh teman-teman ya kan. Iya benar-benar. 70, 80, 60 atau 30 Ya, kita nggak ya. akan pernah tahu gitu. Jadi akhirat itu cuman Tuhan, Tuhan yang yang tahu. tahu. Iya, Jadi iya. kita nggak bisa prediksi. Oh iya nanti aja deket-deket akhirat. Kalau gitu kita melebihi Tuhan kalau kita tahu sampai kapan akhirat kita gitu Iya, kan. aku mau cerita sedikit. Mamaku umur 62 tahun, dia meninggal tahun lalu, 2021. Dan tahun 2022 adikku umur 25 tahun, adik kandung meninggal juga. So dari situ kita melihat bahwa umur nggak ada yang tahu. Iya. Tapi selagi kita ada di dunia ini ya, kita harus do the best loh. Do the Kita harus best. lakuin yang terbaik karena aku percaya setiap kita yang ada di dunia ini itu bukan sebuah kesalahan. Tahu nggak, kamu itu kalau di dokter ya, dokter tuh bilang benih yang berusaha masuk, kita biologi dikit ya, benih yang berusaha masuk sel telur ibu itu ada 500 juta benih. Tapi dari 500 juta benih itu cuma satu yang dipilih Tuhan masuk sel telur ibu, yaitu kamu. Dan juga kita semua yang hadir di dunia ini. Jadi aku percaya kita semua hadir di sini bukan karena sembarangan, bukan karena kebetulan gitu, tapi karena Tuhan memang punya rencana dalam hidup kita. Waktu kita tahu umur kita tuh singkat di dunia ini tuh, kita akan lakukan sebaik-baiknya untuk bisa kasih legacy yang baik buat orang lain, jadi berkat buat orang lain, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Karena umur kita sebentar Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Halo, apakah ketika aku menegur orang lain yang melakukan dosa dunia, maka pahala aku akan bertambah? Atau hal tersebut hanyalah sebuah kiasan agar kita bisa hidup menjadi orang benar, tanpa adanya pahala yang dikumpulkan kelak? Oke, aku mau bacain Efesus 2 lanjutannya ya. Ya. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. So aku rasa kita ke surga atau gimana gitu, itu bukan karena perbuatan kita. Nggak akan pernah bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Itu memang karena anugerah Tuhan saja yang luar biasa, kasih karunia Tuhan saja yang luar biasa yang Dia berikan secara gratis, secara free, karena Dia mengasihi kita. Jadi mau kita melakukan perbuatan baik apapun gitu ya, tapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, aku rasa ya aku juga nggak tahu deh, karena kan Tuhan yang punya hak prerogatif masuk surga atau enggak kan ya. Tapi ya buat aku perbuatan baik tidak menjamin kita untuk masuk ke surga. Ya. Menurut aku, kalau menurut ajaran kita, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat kita semua waktu kita terima Dia Dan kita sebagai percaya. Tuhan dan Juru Selamat, itu yang membuat kita masuk surga. Dan Dia yang mati menggantikan dosa-dosa kita semua. Tapi apakah ya udah kalau gitu gue lakuin dosa aja udah, orang dia udah mati kok. Artinya itu kita belum terima Yesus, karena hidup kita masih sembarangan. Kalau kita tahu ada cinta yang begitu besar datang ke dalam hidup kita,
Nah, maka hidup kita juga pasti akan berubah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita gitu. Ya. Jadi ibaratnya kamu punya stik Wagyu A5 gitu. Kamu makan selama seminggu. Pas dibuka nggak dimasukin kulkas lagi, udah ada belatungnya. Nah, kita nggak akan pernah bisa makan itu daging. Ya. Atau minta kecap deh, atau enggak saus sambal deh, biar penuh uletnya nggak kelihatan. Nggak bisa, karena kita harusnya binasa. Tadi Efesus 2 ayat 1 bilang, kita tuh harusnya sudah mati oleh pelanggaran kita. Tapi ayat 3 bilang, tapi karena kebaikan Tuhan, karena rahmat Tuhan yang dikasih ke kita, maka kita diselamatkan. So yang kita perlu lakukan adalah kita menerima kasih itu, dan juga kita menyebarkan tentang kasih itu kepada orang lain, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka gitu. Dampingi aja terus. Ya, buat aku juga hidup dalam kasih Tuhan itu pasti buahnya hidup benar sih sayang. Jadi nggak ada orang yang mengalami kasih Tuhan tapi nggak mengalami transformasi dalam hidupnya gitu. Karena dari tadi dibilang dari kita sampah, dari kita yang nggak berharga jadi berharga, kita nggak layak jadi dilayakan. Pasti kita ada perubahan hidup karena kita itu dikasihi Tuhan. Kita itu dibilang seperti Kristus ya kan. Dia menciptakan kita seperti gambarannya, gambaran Kristus, gambaran Allah. Allah itu mulia, Allah itu kudus, Allah itu benar gitu ya. Jadi pasti waktu kita tahu kita dikasihi, kita seperti Dia, dan itu pasti merubah hidup kita menjadi yang tadinya nggak benar jadi benar, yang tadinya rusak jadi dibenerin gitu lah sama Tuhan. Jadi pasti buatnya hidup benar gitu. Oke. Nah, gimana sih kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan di surga nanti sih sayang, sebenarnya kayak di ayat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 ya, kita baca ya. Yuk, di sini ada Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita tahu bahwa dunia ini memang kita pasti ngalamin struggles, tapi kita bisa tahan uji dan kita terus hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, itu kayak ada sebuah appreciation gitu dari Tuhan. Tuhan menghargai apa yang sudah kita lakukan. Kita diberikan mahkota kehidupan, keselamatan, dan lain sebagainya yang Tuhan berikan kepada kita di kekekalan. Karena teman-teman, fokus kita harusnya bukan kehidupan yang hanya sementara ini. Karena ketika karir kamu bagus, duit kamu banyak, kamu meninggal, that's it, selesai. Tapi fokus kita harusnya pada kekekalan itu sendiri. Ini for the rest of our life, selama-lamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi fokus utama kita. Dengan hal-hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita menerima Tuhan dan kita memberikan kasih itu kepada orang lain. Jadi buat aku ya itu yang paling utama sih. Bagaimana hidup kita berdampak buat orang lain, bagaimana hidup kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri sendiri, kita juga pasti bisa mengasihi orang lain. Amin. Oke, ini ada pertanyaan. Hai, aku memiliki seorang ibu yang berpikiran cukup tertinggal zaman. Ketinggalan zaman kali ya maksudnya ya. Dia adalah seorang yang sangat religius, selalu mengikuti kegiatan yang diadakan gereja dan mau melayani. Namun ibuku selalu saja memiliki stigma bahwa orang yang menggunakan hijab adalah orang yang fanatik dengan kaum kami atau Kristen. Dan mulai dari situ ibuku tidak menyukai mereka yang menggunakan hijab karena dianggap mereka tidak menyukai kami. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Jangankan mereka ya, kita pun ada oknum-oknum yang terlalu radikal sehingga pada akhirnya kita tuh menghilangkan kemanusiaannya itu. Sesama manusianya tuh kita lupa. Padahal kita sesama manusia kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan apapun kepercayaan mereka. Dan kalau teman-teman tahu, nenekku adalah hajah. Jadi tiap tahun tuh aku Natalan dan tiap tahun aku juga Lebaran. Sehingga tapi kita bisa saling menghormati karena kita saling mengasihi satu sama lain gitu. Dan aku rasa ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mengasihi. Cukup mengasihi sesama manusia, apapun pilihan mereka. Nah, sampai kita tahu bahwa meskipun kita nggak bisa sama-sama memeluk agama yang sama, tapi seenggaknya kita bisa memeluk sesama kita manusia gitu. Kita bisa sama-sama mengasihi satu sama lain dengan perbedaan apapun juga. Kasih Kristus kan tentang itu ya, tentang mengasihi ya. Nah,
waktu kita menerima kasih Kristus, kita juga bisa mengasihi orang lain. Bahkan firman Tuhan bilang juga banyak, jangankan teman, jangankan siapa yang berbeda sama kita. Bahkan firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Ada yang fitnah kamu, lo harus kasihin dia. Ada yang jelek-jelekin kamu, kamu harus kasihin dia. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itulah. Aduh. Makanya itulah ajaran Kristus yang kita terima untuk saling mengasihi. Yuk kita mulai hidupi saja firman itu. Jadi firman itu bukan hanya menjadi informasi saja dalam hidup kita, tapi jadi transformasi dalam hidup kita. Kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru waktu saat kita saling mengasihi dan kita mempraktekkan kasih itu sendiri, justru malah Kristus itu terpancar dari dalam diri kita gitu. Dan buat kamu yang mungkin mamahnya sedikit fanatik gitu ya, mungkin bisa diomongin pelan-pelan gitu ya, didiskusi pelan-pelan sama mamahnya, karena memang kalau orang tua agak sedikit ini ya, tahu apa kamu biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa, mulai dari diri kamu aja untuk mempraktekkan kasih itu dan mulai diskusi sama mama kamu. Aku percaya dengan doa juga nanti mama kamu juga bisa diubahkan sama Tuhan. Oke? Alright. Nah, ini next pertanyaan. Shalom, saya izin untuk menanyakan satu hal. Ketika saya melakukan suatu dosa tapi dengan tujuan menyebabkan kebaikan, apakah hal ini benar atau salah? Seperti contohnya Robin Hood yang mencuri uang dari orang besar dan diberikan kepada rakyat kecil. Nah ini kayak mungkin white lies gitu ya, kayak bohong tapi bohong demi kebaikan. Atau misalnya mencuri, tapi kan aku ngasih buat orang miskin misalnya gitu, gimana tuh? Aku mau buat pernyataan ini, sin is a sin. Dosa adalah dosa, dosa, nggak ada white sin, black sin, red sin lah, small sin, big sin, pokoknya yang namanya dosa itu selalu dosa. Kenapa nggak kerja buat kasih orang-orang yang kekurangan? Kenapa harus mencuri gitu? Kalaupun ini kan mencuri dari orang yang korupsi, dari orang yang mainin duit masyarakat, apalah segala macam. Sudah, biarkan itu tanggung jawab mereka sama Tuhan. Kita jangan jadi Tuhan, karena memang penghakiman memang cuma punya Tuhan aja. Tugas kita hidup hidup benar aja, Tuhan. Tugas kita mengasihi saja gitu. Dan buat aku, kita lakukan yang terbaik aja yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, setuju. Manual booknya tuh udah dikasih tahu semua dalam firman Tuhan. Yuk kita jalanin itu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, supaya jalan kita juga lancar sih sebetulnya. Benar. Dalam kehidupan kita juga maksimal sih. Iya. Kadang kapasitas kita juga terbatas teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bukan bagian kita, biasanya itu nanti kita yang jadi terjerumus sendiri, kita yang jadi terjerembab sendiri, malah kita yang jadi nyaman untuk mencuri gitu kan. Jangan sampai ya, kita lakukan bagian kita, sisanya adalah bagiannya Tuhan. Ya, sampai kapanpun kebenaran harus tetap jadi kebenaran gitu. Jangan jadi pembenaran. Nah, mungkin kamu bisa kasih tips nih. Yang pertama buat anak muda ya, yang untuk bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua mungkin buat orang tua juga boleh. Ya, nah menariknya kalau tadi kita sempat buka di 1 Yohanes ya. Di situ Yohanes dia cukup detail di situ disebutkan. Kalau teman-teman nanti baca di rumah aja ya. Teman-teman baca dari ayat yang ke-12 lah. 12 sampai 17 yang tadi kita baca. Nah, di situ jelas dibilang bahwa buat kamu anak-anak muda, buat kamu bapak-bapak gitu. Buat kamu hai anak-anak. Nah, sebetulnya Tuhan tuh udah kasih firman Tuhan itu udah sangat jelas di situ dikatakan dalam surat itu tuh bahwa ini tentang forgiveness. Kalau teman-teman baca itu ayat 12 itu ngomong tentang pengampunan. Terus udah gitu itu juga ngomong tentang kita dapat mengatasi evil. Kita dapat mengatasi hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jahat. Di situ juga sangat jelas dibilang seperti itu. Nah, jadi buat aku waktu kita pengen tahu bahwa bagaimana supaya kita terus hidup dalam kemurniannya gitu ya. Fokus sama Tuhan aja sih sebetulnya. Intinya itu ya, mau anak muda, mau orang tua. Yang penting fokusnya sama Tuhan. Iya, karena firman Tuhan itu sangat relevan dalam hidup kita. Apapun juga ada. Hal tentang manajemen ada di sini. Di Lukas kalau teman-teman mau baca. Hal tentang kehidupan berkeluarga ada di dalam firman Tuhan. Hal berpacaran ada dalam firman Tuhan. Jadi sebetulnya manual booknya itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Makanya
baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu akan menjadi way out dalam hidup teman-teman semua. Way out, jalan keluar. Kadang kita nggak baca manual book sih. Kalau teman-teman beli handphone nih misalnya, beli kulkas, beli TV, siapa yang di sini masih baca manual booknya sampai sekarang? Coba tolong angkat tangan. Pasti ya segitu-gitu aja ya. Iya. Paling kita cuma tahu on, AC aja kita cuma tahu on, off, selesai. TV juga dan lain sebagainya. Karena kita nggak baca manual booknya. Padahal itu udah pada canggih tuh. Bisa ngapain aja. Setahun kemudian, oh gua baru tahu. Ternyata bisa begini karena nggak baca manual booknya. Tuh. Manual book itu supaya kita hidup maksimal teman-teman. Firman Tuhan ada batasannya. Supaya kita hidup maksimal dan wajar dikasih batasan karena Tuhan sayang sama kita. Iya. Kalau nggak sayang ya kayak orang tua lah. Anaknya main di tengah-tengah jalan dibiarin. Oh nggak apa-apa mereka anak-anak main aja kan enggak. Pasti ada kasih batasan. Iya, Nah nggak jangan boleh main di gitu situ. ya. Sini dong. Ada batasannya supaya hidup kita maksimal. Motor pun ada batasannya. Mobil juga ada batasan. Misalnya sekarang kan kita masih bahan bakar bensin ya. Motor kita, mobil kita, batasannya harus diisi bahan bakar bensin. Tapi kan lo nggak bisa, aduh kasihan mobil gue, motor gue bosen kali ya. Inilah gue kasih jus alpukat lah. Nggak bakal jalan bos, rusak itu mobil, rusak itu motor. Karena ya salah, tidak sesuai dengan manual booknya. Nah kita tuh harus baca manual booknya supaya hidup kita tuh maksimal sampai kita dipanggil Tuhan nantinya. Gitu. Alright. Gitu ya teman-teman. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Halo, saya mau bertanya, bagaimana kalau profesi pekerjaan yang saya lakukan merupakan hal duniawi yang merupakan dosa kedagingan? Apakah saya harus tetap menjalani pekerjaan saya demi menunjang hidup atau apa lebih baik saya melepaskan pekerjaan saya? Thank you ya, udah cerita ya. Dan kalau aku aku bisa bilang gini. Kalau teman-teman kalau kamu yang tanya ke Way Out tentang hal ini, kamu juga sendiri bertanya tentang kerjaan aku nih, tentang kedagingan nih, kira-kira gimana ya? Artinya ada kegelisahan di dalam hidup kamu sendiri. Dan kamu sebetulnya tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang aku mau kasih encouragement buat kamu, ya waktu kamu tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu Roh Kudus yang kasih ke hati kamu. Bahwa ini nggak bener loh, ini nggak baik nih. Dan kita harus bersyukur akan hal itu. Nah waktu kita tahu Roh Kudus menegur kita, yuk kita langsung jalanin, kita langsung lakukan. Kalau memang ada ketidakdamai sejahteraan dari pekerjaan yang teman-teman jalanin, keluar aja dari pekerjaan itu. Iya, dan percaya Tuhan akan kasih dan gantikan yang lebih baik gitu. Yang lebih Kadang kan baik. kita Asal mikir berusaha kayak terus. mikir ya, maksudnya kayak aduh nanti aku gimana hidupnya, nanti aku gimana penghasilannya, incomeku dari mana. Tapi percayalah waktu kita dalam koridornya Tuhan, dalam kebenarannya firman Tuhan, Tuhan pasti sediain yang terbaik sih gitu. Karena sampai kapanpun ya dosa adalah tetap dosa yang tadi kamu bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa keluar dari area itu, aku percaya dan berdoa kamu bisa dapat yang lebih baik. Dan kita nggak akan pernah tahu waktu, kadang-kadang kamu pernah lihat nggak waktu ada anak kecil yang megang boneka kecil gitu ya, terus Tuhan minta dia punya boneka yang lebih besar di belakangnya gitu, dan Tuhan minta itu gitu. Dan kadang-kadang kita ragu untuk ngasih itu ya, yang boneka cuman kecil banget itu kita ragu karena itu hanya itu yang kita punya gitu. Tapi kita nggak tahu di depan sana Tuhan tuh ternyata punya boneka yang lebih besar, Tuhan punya rencana yang lebih besar, punya pekerjaan mungkin yang lebih baik buat kamu gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Dan yang pasti rencana Tuhan pasti jauh lebih indah daripada yang ada di pikiran kita saat ini. Iya. Gitu. So ya, just do it, lakuin aja. Kamu mulai sebar CV kamu kemana-mana, CV kamu kemana-mana, gitu. do something, kantor-kantor kah. Karena aku percaya sekarang banyak juga kok yang lapangan-lapangan pekerjaan. Kalau belum dapat, coba lagi. Belum dapat, coba lagi. Semangat. Belum dapat, coba lagi. Banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang masih halal, yang masih bisa kita lakukan, masih kita kerjakan. Cuman ini terkadang itu yang menghalangin kita itu adalah ini. Gengsi, pride. Ya mungkin kita harus cek lagi. Ada kesombongan juga di situ ya. Iya, kesombongan atau apa yang dikata orang kalau aku kerjaannya ini. Nanti teman-temanku gimana? Kerjaanku seperti ini. Buat aku, kalau kamu cari penerimaan, jangan cari penerimaan dari perkataan orang. Tahu nggak, Tuhan Yesus sudah nerima kamu apa adanya dengan cara dia mati di kayu salib loh. So penerimaan kamu dapat dari Tuhan.
Dia sudah sangat mengasihi kamu. Iya. So apapun yang kamu lakukan, lakukan aja untuk Tuhan. Amin. Dan aku percaya apapun pekerjaan yang halal itu, aku rasa ya itu juga pasti juga bisa memberkati lingkup terkecil kamu. Kamu terlebih dahulu, baru keluarga kamu. Tapi kan yang bikin beda kan hatinya ini loh. Damai sejahtera lebih ada. Dan sukacita juga ada. Damai. Nggak takut ketahuan orang. Yeah. Misalnya mau jalan ke mall nih. Aduh, teman gue ngeliat nggak ya gue lagi jalan sama sugar daddy. Waduh. Kan apalagi kalau ketahuan nanti akan bikin tambah malu. Jadi aku rasa kalau udah ditegur, kamu tahu ada kegelisahan, semangat. Do your best. Semangat. Oke, ini pertanyaan terakhir tapi juga menarik. Selamat siang, bagaimana jika saya melakukan sebuah kegiatan keluarga yang merupakan hal duniawi, namun merupakan bagian dari adat keluarga juga, seperti contohnya ketika meminum alkohol ketika hendak tahun baru. Hal ini sudah menjadi tradisi dari keluarga saya dari tahun ke tahun. Saya juga bertanya-tanya, lebih baik saya mengikuti aturan adat dari keluarga saya atau sebaiknya saya berhenti dan kembali ke jalurnya Tuhan. Nah, jadi gini, kita harus tahu why-nya kita lakukan itu tuh untuk apa sebetulnya. Nah, pada zaman dahulu juga ada beberapa murid Tuhan yang juga ngadain perjamuan juga, minum anggur. Minum anggurnya sih nggak masalah ya buat aku, maboknya yang bermasalah buat aku. Kalau sudah terlewat batas. Sudah terlewat batas yang jadi mabok, jadi menggunakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang berdosa, itu yang salah. Cangkir ini nggak salah nih. Kalau ada airnya dan kita minum nih, nggak salah. Cuman cangkir ini akan salah kalau misalnya aku pegang, aku lempar ke istriku. Ini akan jadi salah nih, ya kan? Kan itu dia, makanya kita lakukan itu untuk apa? Why-nya kita harus jelas terlebih dahulu gitu, why-nya. Tapi jangan sampai justru kita gunakan barang-barang itu untuk sesuatu yang memenuhi itu dia ego kita, nafsu kita, hasrat kita, sehingga melahirkan yang namanya dosa. Betul. Itu yang pertama, why-nya. Yang kedua, aku rasa kita juga perlu mengajari bahwa firman Tuhan itu selalu nilainya di atas adat. Tuhan Yesus beberapa kali menghajar adat dari Yahudi itu sendiri, di mana kita tahu pada hari Sabat nggak boleh ada yang bekerja, tapi ternyata Tuhan kasih tunjuk bahwa ada beberapa hal yang pada akhirnya firman Tuhan lah yang harus menjadi yang tertinggi dari semuanya gitu. So yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita tahu ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih baik jangan dilakukan, karena kita harus menghormati Tuhan lebih dari siapapun juga. Oke teman-teman, itu ya semoga menjawab. Jadi segala sesuatu itu harus di bawahnya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah di atas segalanya. Amin. Jadi soal kedagingan dan kemurnian kita harap bisa cukup jelas buat teman-teman semua, teman-teman way out di rumah, biar kita terus dimurnikan hatinya ya, biar daging ini semakin lemah dan kemurnian akan cinta Tuhan semakin bertambah. Amin. Tahu gimana caranya supaya dagingnya tuh direndahin lagi dengan mengasihi Tuhan. Amin. Itu aja. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka itu kita akan jalan sesuai dengan firman Tuhan. Nggak susah untuk hidup dalam firman Tuhan. Oke, teman-teman Way Out, terima kasih udah menyaksikan Way Out. Terima kasih juga yang udah bertanya. Jangan lupa ya kalau mau kirim pertanyaan langsung aja ke alamat yang tadi. Oke, kalau gitu Sintoro Sari juga pamit. Dan juga Marsha Manopo pamit, sampai ketemu di Way Out selanjutnya. Ayo kasih pertanyaan yang seru-seru. Bye. God bless. God bless you.